Saya ya. tahu arahnya Nah, abang tuh udah. bertanya. Hati-hati loh bang. Abang Loh, kalau kan, memfitnah, ya, nanti loh, seperti kacir. kan bukan. Saya bertanya, Bapak yang jawab. Saya nggak mau jawab. Hmm. Jadi kitab kuning itu bukan sebuah kitab yang dikultuskan, Bang. Kitab kuning itu Hmm. sama seperti buku pelajaran di sekolah, cuma warnanya kuning, Bang. Dan Oh, dan berbahasa Arab. Bahasa Arabnya Arab gundul. Jadi, ya. Bang, para santri di pesantren itu diharapkan bisa membaca bahasa Arab dalam bentuk Kitab aslinya. kuning. Jadi sebenarnya itu buku pelajaran, Bang. Hmm. Ya. Turunannya ya dari Al-Quran, dari hadis, dari para ulama. Bukan sebuah kitab Hmm. yang di luar Al-Quran yang dikultuskan. Bukan begitu, Bang. Hmm. Iya, Bang. Bagaimana Jadi kalau pernyataan baru-baru ini, pernyataan Buya Sakur tentang kitab kuning? Sejauh mana Bapak yang tahu? uh, jadi itu Buya Sakur itu juga apa namanya, dia punya pendapat yang rada-rada nyeleneh, Bang. Jadi saya Ah, ada tuh video yang menampilkan 15 poin pokok-pokok yang menjadi kontroversial dari Buya Sakur. hmm. Gitu, Bang. Jadi Buya Sakur ini sepertinya tidak bisa diandalkan juga, Bang, pernyataannya. Buku kuning ditulis berdasarkan Al-Quran, hadis dan dari para ulama, menurut Bang Nong. Salah satu isi dari kitab kuning ini adalah tentang mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Banyak sekali hadis yang melarang mengucapkan salam terlebih dahulu kepada Yahudi dan Nasrani. Salah satu hadisnya sebagai berikut. Diriwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian mendahului orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan memberi salam. Jika di jalan kalian berjumpa dengan salah seorang dari mereka, maka desaklah hingga ke bibir jalan." Ia berkata, dalam bab ini juga ada hadits dari Ibnu Umar, Anas dan Abu Basrah Al-Ghifari, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Isa berkata, hadits ini derajatnya hasan sahih, dan maksud dari hadits ini adalah, janganlah kalian mendahului orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan memberi salam. Sebagian ulama berkata, maksud dari pelarangan itu karena hal tersebut bagian dari penghormatan kepada mereka, padahal kaum muslimin diperintahkan untuk menghinakan mereka. Hal ini juga berlaku saat bertemu salah seorang dari mereka di jalan, maka dianjurkan untuk tidak memberi jalan kepada mereka, sebab itu bagian dari pengagungan kepada mereka. Bisakah kalian bayangkan bahwa buku kuning ini adalah buku pelajaran di pesantren? Jadi bukan hal yang aneh banyaknya kejadian intoleransi di Indonesia. Apakah di Al-Quran itu Ya, ada perintah sholat? ada dong, Bang. Makanya saya Katanya tanya, apakah dalam perintah sholat itu ada aturannya dijelaskan secara detail di tidak, Al-Quran? Bang. Tidak. Nah, dari mana bisa tahu orang
sholat dengan gerakan-gerakan Saya itu? jawab Bang, saya jawab Bang. Ya, Ya, jadi gini, ada namanya hadis ya Bang ya. ya, Adalah betul. hadis itu adalah penglihatan para sahabat Ya, yang mendengar Nabi ya, sholat, Nabi berkata, ditulis, ya, itu hadis Bang. Nah, ya. itulah yang dasar patokan bagaimana cara sholat. Salat memang diajarkan dalam Al-Quran. Tapi memang benar bahwa tidak ada tata cara atau aturan salat dalam Al-Quran. Muslim menggunakan aturan salat dalam hadis. Menurut Al-Quran, salat dilakukan pada siang, petang dan subuh, 3 kali dalam sehari. Berikut ayatnya. Dirikanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan. Dirikanlah salat pada kedua ujung hari, pagi dan petang, dan pada bagian-bagian malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik menghapus kesalahan-kesalahan. Itu adalah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat. Tapi dalam hadis disebutkan bahwa Allah mewajibkan salat sebanyak 50 kali kepada Rasulullah, dan beliau menerimanya. Setelah itu Rasulullah bertemu dengan Musa. Ini diskusi antara Musa dan Rasulullah. Musa, alaihi salam, menemuiku dan bertanya, apa yang telah kamu lakukan? Aku jawab, aku diwajibkan salat 50 kali. Musa berkata, akulah orang yang lebih tahu tentang manusia daripada kamu. Aku sudah berusaha menangani Bani Israel dengan sungguh-sungguh. Dan umatmu tidak akan sanggup melaksanakan kewajiban salat itu. Maka itu kembalilah kamu kepada Rabb-mu dan mintalah keringanan. Terjadilah negosiasi antara Rasulullah dan Allah. Dimulai dari 40 kali salat, 30 kali salat, 20 kali salat, 10 kali salat, hingga menjadi 5 kali. Kisah ini bisa dilihat di hadis Bukhari, 3207. Pernahkah kalian diskusi dengan Muslim, bahwa jika ada pertentangan antara Al-Quran dan hadis maka Muslim akan mengikuti Al-Quran? Tapi faktanya, Muslim mengikuti sunnah, salat 5 kali dibandingkan dengan Al-Quran. Tapi gini Bang, agama ini kan bukan buatan abang ya. Agama ini kan ada sejarahnya. Nah, Tritunggal Trinitas itu ada sejarahnya. Kemudian menjadi keyakinan dominan berabad-abad lamanya. Kenapa abang punya pemikiran sendiri? Apakah itu tuntunan Roh Kudus abang? Jawaban. Karena saya Pak saya bukan beragama Pak, saya bertuhan. Beda beragama dengan bertuhan. Kalau Bedanya apa, beragama Pak? itu kan beda. Sekarang saya beragama Pak, cukup saya daftarkan aja di kantor kelurahan ya, catatan apa namanya itu ya. Saya cukup aja bilang saya agama Kristen, selesai Pak. Silakan nonton JPMC seri ketiga, pada video yang akan datang. Kalau Yohanes 17 ayat 3 bagaimana Bang? Ya, kan begini ya. Abang tahu Yohanes 17 ayat 3? Ya, maksudnya utusan itu kan. Coba dibacain Bang, dibuka Bang. Oke, oke. Saya tahu maksud Bapak nanya, saya tahu, nggak apa-apa. Perhatikan Yohanes 17. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Yohanes 17 ayat 3 yang sering ditanyakan Muslim. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Pada Yohanes 17 ayat 1-2 dan 4-5, Bapa dan Anak mempunyai kemuliaan yang sama. Ini adalah salah satu bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Bisa lihat video di channel ini yang berjudul, JPMC 2, Tidak Mungkin Yesus Kristus Tuhan, pada bukti yang ke-6. Pada Yohanes 17 ayat 3, Yesus mengatakan dua hal untuk hidup kekal. Pertama,
mengenal Allah yang benar. Siapa Allah yang benar? Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Kedua, mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Siapa Yesus Kristus yang dimaksud? Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Saya mau nanya ya, kenapa sebenarnya Muhammad ini, Nabi Muhammad ini, itu dapat firman dari siapa, Pak? Dari Allah, lewat malaikat. Lewat malaikat. Malaikat apa, Ya. Pak? Jibril. Jibril. Jadi dia sebenarnya nggak pernah dengar suara Tuhan langsung, Pak ya? Pernah nggak Al-Quran mengatakan Muhammad mendengar suara dari Tuhan? Enggak ada yang bunyinya seperti itu. Ya. Yang persis Terus? Abang bilang itu, apakah ada di Al-Quran Muhammad mendengar suara Tuhan? Kalau yang setahu saya Muslim, ya ayat yang Abang tanyain itu nggak ada. Terus lanjut, Bang. Oke. Sekarang kalau Ya. begitu, kenapa itu bisa dikatakan firman Tuhan, Pak? Kalau itu suara dari Jibril. Lah Jibril itu kan diutus oleh Tuhan. Diutus oleh Tuhan. Iya dong, kan Jibril juga ada di Bible, Bang. Bang Nong mengakui bahwa tidak ada dalam Al-Quran, Rasulullah mendengar suara Allah. Ia hanya mengakui bahwa wahyu yang diterima Rasulullah berasal dari Jibril yang diutus Allah. Lalu apakah benar bahwa roh yang ditemui Rasulullah di Gua Hira adalah Jibril? Tidak pernah roh Gua Hira itu mengklaim dirinya Jibril. Dalam hadis Bukhari, 6982, dikatakan roh Gua Hira pertama kali bertemu dengan Rasulullah, menakutkan bagi Rasulullah. Rasulullah mengalami ketakutan yang membuat kejang pada otot-otot lehernya. Dari kisah hadis itu, yakinkah bahwa yang ditemui Rasulullah adalah Jibril? Kalau Bapak kan boleh beristri 4, kita nggak boleh, Pak. Loh, yang emangnya ada larangan itu, Bang? Kan Abraham istrinya berapa, Bang? Yakub istrinya berapa, Bang? Makanya Salomo begini, Pak. istrinya berapa, Bang? Lah, makanya Bapak begini, jangan Bapak salah ya. Pada mulanya, Yesus bilang, pada mulanya Musa tidak mengizinkan kalian bercerai, tidak mengizinkan kalian punya istri lebih dari satu. Tetapi karena kalian memaksa. Nggak ada ayatnya. Nggak ada. Abang ngarang itu. Saya juga baca. Gini, Pak. Bukan. Tuhan tidak pernah memerintahkan di Alkitab untuk orang beristri 2. Coba Bapak kasih ayat. Tapi tidak melarang juga kan. Tidak ada ayatnya yang melarang. Contoh nih, Salomo, istrinya kan 1000 itu. Emang ada? Nah, sekarang gini, Abang ada di Alkitab Tuhan melarang Salomo, kau itu apa namanya, cabul, kan nggak ada, Bang. Sekarang begini, Pak. Kalau saya sekarang punya istri 1000, gimana? Ya boleh aja, kan kitab Abang kan Tuhan tidak melarang Salomo. Loh, apakah itu perintah Tuhan? Kalau dibicara perintah, memang tidak perintah, tapi tidak dilarang juga. Menurut Alkitab, jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Ayat tadi menyatakan keduanya menjadi satu daging. Pernyataan Yesus sangat tegas, satu pria dan satu wanita yaitu monogami. Tidak ada tambahan bagi pria menjadi 2, 3 dan 4 wanita. Yesus tidak pernah mengajarkan poligami. Dalam perkawinan, Yesus menegaskan monogami. Apakah harus ada larangan poligami ketika Yesus tegaskan perkawinan monogami? Bukankah melakukan poligami sama dengan melanggar ajaran Yesus?
Manusia diberikan akal untuk menilai suatu ajaran. Jangan seperti Muslim, cebok saja harus diajarkan. Lalu mengapa dalam Perjanjian Lama, Abraham, Yakub, Salomo, dan lain-lain melakukan poligami? Sama seperti pengajaran Yesus tentang monogami, dalam Perjanjian Lama juga menegaskan hal yang sama. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi sejak semula ajaran Alkitab yaitu monogami, tapi dalam prakteknya, manusia melanggar perintah Tuhan, termasuk tokoh-tokoh dalam Alkitab. Tadi nanya bapaknya Nabi Muhammad tuh Abdullah. Terus nanya apa lagi, Bang? Terus, nah, waktu hamil berapa bulan? Waktu hamil berapa bulan? Nabi Muhammad itu ditinggalkan oleh ayahnya pergi berdagang. Kalau nggak salah hamil 4 apa 6 gitu, Bang. Jadi waktu ditinggalin, ya kan? Itu dia hamil berapa atau belum hamil waktu ditinggalin? Nggak tahu. Ya udah, kalau nggak tahu ya susah, Pak, kita melanjutinya. Saya tahu arahnya Abang tuh bertanya. Hati-hati loh, Bang. Abang kalau memfitnah, ya, nanti seperti kacir. Kan, bukan. Saya bertanya, Bapak yang jawab. Saya nggak mau jawab. Bapak bilang. Ya, tapi saya tahu arahnya itu. Karena saya pernah mendengar apologet apa dunia Kristen gitu. Jadi gini, Pak. Yang suara-suara dari RT sebelah itu, yang seolah-olah mengatakan bahwa Abdullah itu bukan bapaknya, gitu kan? Saya paham itu. Pertanyaan ini sulit dijelaskan oleh semua Muslim. Abdullah adalah ayah biologis dari Rasulullah, diceritakan turun-temurun sehingga tertanam dalam pikiran Muslim bahwa Abdullah ayah Rasulullah. Pada catatan-catatan cendekiawan Muslim yang berkaitan dengan kehidupan Rasulullah, banyak masalah dan tidak masuk akal. Sulit untuk mempercayai bahwa Abdullah adalah ayah biologis dari Rasulullah. Berikut adalah catatan cendekiawan Muslim. Abdul Muthalib bin Hashim, kakek Muhammad, menikah dengan Halah binti Wuhaib yang melahirkan Hamzah bin Abdul Muthalib, dan pada hari yang sama Abdullah bin Abdul Muthalib, ayah Muhammad, menikah dengan Aminah binti Wahab. Kira-kira 2 atau 3 bulan setelah pernikahan Abdullah dengan Aminah, Abdullah pergi ke Syam untuk berdagang. Dan pada saat itu juga Aminah mengandung Rasulullah. Dalam perjalanannya itu Abdullah tinggal selama beberapa bulan. Saat itu ia pergi juga ke Gaza dan kembali lagi. Kemudian ia singgah ke tempat saudara-saudara ibunya di Madinah sekadar beristirahat sesudah merasa letih selama dalam perjalanan. Sesudah itu ia akan kembali pulang dengan kafilah ke Mekah. Akan tetapi kemudian ia menderita sakit di tempat saudara-saudara ibunya itu. Kawan-kawannya pun pulang lebih dulu meninggalkan dia. Dan merekalah yang menyampaikan berita sakitnya itu kepada ayahnya, Abdul Muthalib, setelah mereka sampai di Mekah. Begitu berita sampai kepada Abdul Muthalib, ia mengutus Harith, anaknya yang sulung ke Madinah, supaya membawa kembali bila ia sudah sembuh. Tetapi sesampainya di Madinah ia mengetahui bahwa Abdullah sudah meninggal dan sudah dikuburkan pula, sebulan sesudah kafilahnya berangkat ke Mekah. Dari sini kita tidak melihat ada yang salah dengan kisah ini. Tapi bagaimana faktanya? Al-Waqidi mencatat bahwa Hamzah lebih tua 4 tahun dari Rasulullah. Disinilah letak permasalahannya. Abdullah meninggal hanya beberapa bulan setelah perkawinannya dengan Aminah yang mengandung Rasulullah. Jika Halah binti Wuhaib melahirkan Hamzah, seharusnya umur antara Hamzah dan Rasulullah tidak berbeda jauh. Atau umur Hamzah lebih muda, jika Halah binti Wuhaib melahirkan Hamzah setelah Aminah melahirkan Rasulullah. Mungkinkah Rasulullah dalam kandungan Aminah selama 4 tahun? Bagaimana menurut kalian? Bapaknya Yesus sekarang begini, Pak. Sekarang namanya begini, saya mau tanya. Yusuf atau Eli. Oke, karena sekarang dua silsilah itu berbeda loh, Bang. Sekarang ada saya satu mau silsilah Yesus itu bapaknya Yusuf. Satu lagi silsilah begini, bapak Yesus itu Eli. Maria tidak disebutkan namanya secara langsung karena menurut adat Yahudi kuno,
nama seorang perempuan tidak diperbolehkan dimasukkan ke dalam daftar silsilah, melainkan nama suaminya yang dimasukkan sebagai putra dari mertua laki-lakinya, yaitu ayah perempuan tersebut. Jadi baik Matius dan Lukas menulis silsilah berbeda. Matius menulis silsilah Daud, yang diturunkan ke anaknya yang bernama Salomo, hingga pada Yakub yang adalah ayah dari Yusuf. Sedangkan Lukas menulis silsilah Daud, yang diturunkan ke anaknya yang bernama Nathan, hingga pada Eli yang adalah ayah dari Maria. Pertemuan antara Yusuf dan Maria, maka silsilah keduanya menurut adat Yahudi kuno harus menulis nama Yusuf. Sebenarnya Nabi Muhammad ini Pak, Bang, istrinya berapa Pak? istri Nabi. Ya, ada berapa Pak? Aduh, saya nggak hafal. Pak. Ini kan istri Nabi Muhammad itu kan lebih dari 4. Ya, apakah berapa? 9, apakah 11, apakah 12, saya sudah lupa. Terus masalahnya kenapa? Oke. Tidak ada penjelasan yang pasti banyaknya istri Rasulullah. Ada yang mengatakan 11, ada juga yang mengatakan 13. Menurut keterangan, hanya Aisyah istri Rasulullah yang masih gadis dan tergolong anak-anak. Dan yang lainnya adalah janda muda. Hanya Khadijah yang umurnya lebih tua, ketika Rasulullah masih muda. Sekarang yang saya mau tanya, Kenapa Bang? Bapak ikut sunat apa tidak? Sunat dong Bang. Ya, terus? Oke. Kenapa Bapak sunat? Ya. Kenapa apa Bapak buktinya? Sunat? Kenapa Bapak sunat? Oh ya, kan itu ajaran Nabi Muhammad juga Bang. Nabi Muhammad disunat enggak? Disunat dong Bang. Di mana ayatnya dia disunat, Pak? Iya, ayatnya di mana dia disunat? Ada. Di mana? Hadis mana? Di hadis. Di hadis. Berapa, Pak? Berapa, Pak? Aduh. Cari aja sendiri Bang di Google. Enggak ada, Pak. Hadis Nabi tentang sunat. Ntar saya buktiin deh, saya bikin videonya di channel saya. Ya. Hadis Nabi. Ya kan? Pak, nggak ada Pak, nggak ada Pak. Memang di Al-Quran nggak ada. Iya, ini saya tanya. Tapi gini Bang, Pak. Jadi gini Bang, kalau pendekat hadisnya mana ayat, dulu? Hadisnya mana dulu? Ya kan hadis itu kan ribuan Bang. Kayak abang aja abang hafal gospel kan enggak. Bang Nong mengakui bahwa ajaran sunat tidak ada dalam Al-Quran. Faktanya tidak ada bukti bahwa Rasulullah disunat seperti yang diklaim oleh Bang Nong. Dalam Islam, Muslim sunat mengikuti sunnah Ibrahim. Mengapa Allah tidak mengajarkan sunat, sedangkan mereka menjalankan sunnah Ibrahim, yang tidak dilakukan oleh Rasulullah? Sekarang saya mau tanya lagi. Oke. Ya kan? Seru Bang, seru. Iya. Ya, jadi waktu Nabi Muhammad, Nabi Bapak itu, ya kan? Itu waktu menikahi Aisyah umur berapa, Pak? Menikahi Aisyah yang kalau hadisnya itu ada disebutkan 6. Tapi 6 itu belum kumpul bersama. Kumpul bersamanya umur 9. Tapi ada juga di hadis itu yang informasinya berbeda-beda. Ada yang mengatakan 10 apa gitulah, pokoknya berbeda. Nah, itulah hadis itu Bang. Informasinya bisa berbeda. Benar yang dikatakan Bang Nong bahwa Aisyah dinikahi ketika ia berumur 6 tahun dan digauli ketika umur 9 tahun. Banyak hadis yang mengatakannya, berikut salah satu hadisnya. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisham dari bapaknya dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menikahinya saat ia berumur 6 tahun, dan ia digauli saat berumur 9 tahun. Dan Aisyah hidup bersama dengan beliau selama 9 tahun. Iya. Jadi Pak umur 6 tahun. Umur 6 tahun itu dinikahi menurut Bapak itu rasional nggak Pak? Waduh. Kalau di zaman dulu, jadi gini Bang, kalau di zaman dahulu, saya nggak paham orang-orang zaman dahulu. Tapi yang jelas Bang, pernikahan itu, ya, pernikahan itu adalah restu dari orang tua dan masyarakat di sekitar situ.
di saat itu juga nggak ada masalah. Gitu, Bang. Enggak, Jadi saya tanya kalau Bapak, iya makanya rasional abang nggak? abang Bapak kan jawab nanya, sendiri aja. iya, abang kan nanya Iya. rasional nggak? Ya di zaman itu Ah, rasional, buktinya di zaman ya itu. udah itu aja Ya Bapak sudah, jawab udah itu. rasional kan? Ya, siap. Oke, siap. Nah, Lanjut, Bang. Lanjut, Bapak jadi lanjut. umur 6 tahun Bapak Eh, anggap Bang, rasional. Menurut Bang Nong, menikahi anak umur 6 tahun dan menggaulinya umur 9 tahun adalah rasional pada zaman Rasulullah. Apakah benar? Tidak ada bukti yang mendukung pernyataan itu. Hadis berikut yang menyatakan pada zaman Rasulullah tidak rasional menikahi anak di bawah umur, berikut hadisnya. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Abu Rabi, Az-Zahrani. Yahya mengatakan, telah mengabarkan kepada kami Hamad bin Zaid dari Amru bin Dinar dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, bahwasanya Abdullah telah meninggal dunia dan meninggalkan 9 anak perempuan, atau dia berkata, 7. Lantas saya menikah dengan seorang janda. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadaku, wahai Jabir, apakah kamu sudah menikah? Dia, Jabir, berkata, saya menjawab, ya. Beliau bertanya kembali, dengan seorang gadis atau janda? Dia, Jabir, berkata, saya menjawab, dengan seorang janda, wahai Rasulullah. Beliau bersabda, kenapa tidak dengan seorang anak gadis, agar kamu bisa bercumbu rayu dengannya dan dia bisa bercumbu rayu denganmu? Atau beliau bersabda, kamu bisa bersenda gurau dengannya dan dia bisa bersenda gurau denganmu? Dia, Jabir, berkata, saya berkata, sesungguhnya Abdullah, ayah Jabir, telah meninggal dunia dengan meninggalkan 9 anak perempuan atau 7 anak perempuan, dan saya tidak suka jika saya menikah dengan seorang anak seperti mereka. Namun saya lebih suka menikah dengan wanita yang bisa mengurus mereka dan bisa membuat mereka baik. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, semoga Allah memberkahimu. Atau beliau mendoakan kebaikan kepadaku. Dan dalam riwayatnya Abu Rabi, agar kamu dapat mencumbunya dan dia dapat mencumbumu, atau kamu dapat bersenda gurau dengannya dan dia dapat bersenda gurau denganmu. Dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Amru dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, wahai Jabir, apakah kamu telah menikah? Kemudian dia menyebutkan hadits ini hingga perkataan Jabir, seorang wanita yang dapat bisa mengurus mereka dan menyisir rambut mereka. Beliau bersabda, kamu benar. Dan dia tidak menyebutkan setelahnya. Yesus mengajarkan tentang pertobatan dan menyamakan seperti kepolosan anak kecil. Artinya pertobatan itu harus tulus seperti anak kecil. Anak kecil harus dilindungi, bukan disesatkan. Maksud kita bicara rasional aja. Jadi gini, kalau yang dikatakan rasional itu Pak, itu artinya bukan satu kejadian, pasti banyak kejadian. Umum misalnya. Nah, itu baru rasional. Bagaimana menurut kalian?